Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Larutan glukosa molekular relatifnya di sini 180 dalam 250 gram air mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius. Nah, ini tetapan titik didihnya ya 0,52. Selanjutnya seluruh glukosa dalam larutan difermentasi sesuai persamaan reaksi berikut. Oke, ini glukosa ya. Nah, ini jadi belum setara ya. Yang ditanyakan volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah oke, ini kita setarai dulu ya. C-nya di sini ada 6, ini 2, hanya 12 ya. Otomatis ini kita kali 2 ya. Oke, sehingga kita setarain dulu C6 H12 O6 ya. Oke, 6-nya terlalu gede nih. Anggap saja 6-nya kecil ya. Oke, ini kita kali 2 ya, agar H-nya jadi 12 ya kan. 2 C2 H5 OH. Nah, ini kan C-nya baru 4 nih, berarti di sini kita kali 2 ya. 2 CO2. Oke, paham ya buat penyetaraan. Nah, udah kita setarain ya. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Nah, berarti yang kita perlukan di sini adalah massa glukosa ya. Kan ini udah ada molekul relatifnya. Nanti kita pakai perbandingan koefisien ya. Nah, itu bisa juga, atau pakai perbandingan dengan volume ya. Sama aja pada keadaan STP tuh. Nah, di sini udah dikasih tahu nih ya, mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius. Nah, berarti kita menggunakan rumus delta TB ya. Nah, oke. Nah, kenaikan titik didih ya. Delta TB itu kenaikan titik didih. Itu sama juga dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut ya. Nah, di sini pelarutnya itu air. Jadi kita peroleh delta TB. Ini titik didih larutannya di sini 101,04 derajat Celcius ya. Nah, ini titik didih pelarut ya. Titik didih pelarut di sini kan berarti titik didih air ya. Nah, titik didih air itu 100 derajat Celcius ya. Kalian harus hafal, ini penting banget ya. Oke. Ini kan larutan glukosa ya. Nah, jadi larutan yang mendidih ya ini. Jadi titik didih larutan. Nah, pahami soalnya ya. Jadi kita peroleh delta TB-nya. Nah, 1,04 derajat Celcius ya. Nah, oke. Nah, delta TB itu ada dua rumus ini. Yang pertama, yang kedua ya, rumusnya itu molalitas kali tetapan titik didihnya ya. Nah, karena di sini kan glukosa ya. Glukosa itu non elektrolit, ya udah, jadi tidak perlu kita kali dengan faktor Van Hoff. Cukup ini aja ya. Nah, ini delta TB-nya udah ada 1,04 ya. Nah, karena kita kan mau mencari massa ya, massa glukosa. Nah, oke, berarti glukosa itu kan terlarut ya. Nah, jadi massa terlarut ini yang kita cari dibagi molekul relatif terlarut. Nah, molekul relatifnya di sini 180 dikali ini molalitas ya, masih 1000 dibagi massa pelarut. Nah, berarti massa air di sini 250 ya, dikali KB. Nah, ini KB-nya nih 0,52. Nah, sehingga ini 4 ya. Oke, 245. Oke, 45 set. Nah, oke, sehingga ini kali sini ya. Nah, jadi M massa terlarutnya kita peroleh 104 dikali 45. Nah, ini berarti per 100 ya. Oke, ini per 100 dikali 100 per 52. Iya kan? Nah, oke, ini dicoret ya, ini sama ini, berarti ini dapat 2. Jadi massa terlarutnya kita peroleh 90 gram gitu ya.
Oke, nah tadi kan kita dapat massa terlarutnya itu 90 ya. Nah, oke, ini yang terlarut di sini kan glukosa, artinya massa si glukosa ya. Nah, oke, jadi kita dapat juga nih ya mol dari glukosa. Mol itu kan massa dibagi ya, massanya, massa glukosa kan ini dibagi molekul relatif 180 berarti 0,5 ya kan. Nah, jadi molnya ini 0,5. Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Kita harus tahu dulu nih ini molnya berapa gitu. Kenapa kita harus tahu molnya dulu? Karena kalau volume gas pada keadaan standar itu kan rumusnya mol sama juga dengan volume dibagi 22,4 gitu kan. Nah, paham ya? Nah, ini volumenya dalam satuan liter ya. Nah, oke, sehingga kalau koefisiennya 1 ya, kita kan boleh nih pakai perbandingan koefisiennya. Kalau 1 itu sama juga dengan 0,5 mol, kalau 2 itu sama juga dengan berapa? Yuk, ini kita kali 2, ini kita kali 2, jadi 1 gitu kan. Ataupun kali silang aja ya. Nah, sama aja. Nah, jadi di sini tuh molnya 1 ya. Nah, ini juga 1, koefisiennya kan 2. Nah, sehingga kita masukin aja ya, molnya kan 1 sama juga dengan volume berbanding dengan ini ya 22,4. jadi volumenya kita peroleh ini kita kaliin 22,4 liter gitu. Nah, ini jawabannya ya, 22,4 liter. Nah, jawabannya yang D gitu gengs. Oke, sampai sini paham ya? Kalau belum paham tanyakan aja di kolom komentar. Kalau kalian ingin request soal ya, silahkan kunjungi aja Instagramnya saya, Master Fernando 2020. Kalau saya bisa bantu, insya Allah saya bantu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ingat, jangan lupa buat tekan tombol subscribe gengs. Anggap saja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian gitu ya.